Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anzala ala abdihil kitab. Alladzi jama'ana fi hadhil balad. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba-hamba Allah, untuk mengingatkan kekajian sebelumnya, kita petik kembali redaksi terakhir yang terdahulu bahwa Muhammad selaku seorang Rasul, Muhammad Rasulullah mulai mengkreasi dari yang terdekat. Itu kan kemarin Bu ya, terakhir ya. Yang tidak tergantung dan tidak melekat. Jis. Silakan. Nah, yang tidak tergantung dan tidak melekat pada tatanan dan paradigma yang diciptakan manusia jahiliyah. Kemarin ikutnya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang kedua dari Al-Alaq. Jadi alaqoh itu artinya, alaq itu artinya sesuatu yang tidak tergantung dan tidak melekat. Tapi tergantung dan melekatnya hanya kepada Allah. Nah, jadi inilah orang yang dikreasi oleh Rasul untuk menjadi jemaahnya. Siapa aja kemarin orangnya itu? Abu Bakar, Ali, Khadijah, itu Abu Bakar mah. Zaid. Itulah alaqoh yang dijadikan Rasul menjadi makhluk penebar risalah Allah. Redaksi ini diakuisisi dari hasil ekstrapolasi pengertian alaqoh secara kontekstual sunnah. Lantas pertanyaannya, bagaimana pula caranya? Bagaimana pula cara mengkreasi dari yang terdekat ini agar berparadigma sama dengan Rasulullah Muhammad yang paradigmanya adalah Rob sebagai pentarbiyah. Nah, ini ada caranya, Bu. Bagaimana cara Rasul saat itu mengkreasi keempat hamba Allah ini, keempat makhluk ini, agar paradigmanya sama dengan Rasul. Karena kalau paradigmanya nggak sama, nah ini yang bakal jadi masalah nantinya. Maka ayat selanjutnya dari surat Al-Alaq ini akan menjawab. Nah, ini.
Ini cara bagi seorang pendidik, bagi seorang pentarbiyah, bagaimana sih cara mengkreasi orang yang diterbiahinya agar paradigmanya sama dengan kita. Jadi seorang pentarbiyah, seorang guru itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, gitu kan. Bukan hanya sekedar menyampaikan data, transfer ilmu, menyampaikan materi, udah itu selesai, udah. Bukan. Seorang pentarbiyah yang benar itu adalah bagaimana caranya agar orang yang diterbiyahnya itu sama seperti dirinya. Sama seperti dirinya. Paradigmanya sama. Bukan hanya sekedar jadikan mustami. Bukan hanya sekedar jadikan murid. Bukan hanya sekedar jadikan pendengar. Tapi orang yang diterbiahi itu juga harus bisa menjadi seperti si pentarbiyahnya. Konsekuensinya itu. Kalau hanya jadi mustami ya udah sama ustad-ustad biasa we gitu kan. Ngari baca surat Anu sekian kali, insya Allah nanti akan rezekinya dipermudah. Nah. Muhammad bukan membentuk manusia seperti itu. Rasulullah Muhammad bukan ingin menjadikan mustaminya itu, orang yang diterbiyahnya itu untuk menjadi seperti itu, bukan. Tapi untuk menjadi seperti dirinya. Nah, bagaimana caranya? Maka di ayat selanjutnya itulah. Mana spidol? Berem. Makanya. Ting. Warnanya berem. Jorona hidungnya. Berem. Bukan deh. Hah? Jadi belum selesai nih ikronya. Ikro. Tengenaheun. Kro, ora pukal. Tuh kan? Ternyata masih ada ikro lagi, Bu. Bukan hanya ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi juga ikro wa rabbukal akram. Masih ada ikro lagi, tidak cukup rupanya ikro yang pertama. Kalau dengan kenal kayaknya. Kayaknya. Nah, pasti rada kurang nyambung soalnya pertama kan nggak ikut. Tapi nanti lama-lama pasti nyambung. Namun ikro yang di sini berbeda. Walaupun masih relevan ya dengan Rob. Yang di ayat ini adalah aplikatif bottom up-nya. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Tahu aplikatif bottom up? Aplikasi bottom up tahu tuh? Aplikatif bottom up-nya. Bottom up tahu nggak? Jadi bottom up itu adalah dari bawah ke atas, ini bottom up. Ya kak? Ini bottom up. Kalau dari atas ke bawah namanya top down. Jadi secara tekstual ayat ini bisa kita terjemahkan ikro'lah
Ya, dengan segala sinonimi makna ikro yang kemarin. Apa aja kemarin makna ikronya? Menjalankan, mengaplikasikan. Yang pertama, Melaksanakan. yang pertama, pokok deui. Bu, ibu nyata tah. Naon kemarin ikro maknanya? Yang pertama, Hah? makna anu pertama mah kreatif. Bukan. Mana itu ada yang menjalankan mengaplikasikan. Sampaikan pesan. Mananya? Orang mana nulis mana nulis? Sampaikan pesan, aplikasikan. Anu pendidik ya. Pendidik mah sama ikro. Nah, eta mana ikro. Sampaikan pesan, pakri, ikro, baca. Baca itu bukan mengulangi redaksi itu lagi kan, kemudian udah kita bahas itu kan kemarin kan. Artinya laksanakan, aplikasikan. Jadi ikro'lah demi Robmu yang paling mulia. Kak, namun kakak bergaul dengan orang pemberani, konsekuensinya apa? Dengan orang pemberani, jagoan, hebat, konsekuensinya apa? Kakaknya kudu pemberani, kudu hebat oge, kudu jago oge. Jangan bergaul sama pemberani karena kita takut, agar kita bisa terlindungi, itu namanya pengecut. Itu loh. Ya kan? Kayak artis datang, wah. Selfie dong, selfie itu maksudnya apa? Ameh ke bawah tenar manehna kan itu. Aing jeung artis ya. Ya sa. Asa artis saudara sa. Syahrini. Ini artis. Nah, jadi ketika kita mengimani Rob yang akrom itu artinya isim tafdil tuh kan. Tahu Kak, akrom tafdil tuh kan artinya paling mulia, ya kan? Sama kayak akbar. Akbar tuh paling besar. Kita beriman kepada Allah yang paling mulia, maka konsekuensi bottom up-nya, nah ini deh maksudnya tuh. Konsekuensi bottom up. Sikap kita bagaimana? Nah itu yang disebut dengan bottom up itu. Maka konsekuensi bottom up-nya adalah haram. Bila ada manusia yang merasa minder. Haram. Bila ada manusia yang merasa hina. Haram. Bila ada manusia yang merasa rendah. Gitu loh. Haram bila ada manusia yang minder, manusia yang hina, merasa manusia yang rendah dari manusia lainnya. Kenapa? Karena kita bersahabat mengimani Allah sebagai yang maha, yang paling bohong. Orang beriman sama Allah. Gua beriman sama Allah nih.
karek ningali saha nu artis Judika atau saha lah langsung duk 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 duk. Ya bisa minder, bisa nervous, bisa orang merasa kumaha gitu. Ya. Makanya ini biasa, dasar wajah lemah. Tingginya predikat, status, identitas dia, tetap dia adalah hamba Allah. Ayo orang hamba saha? Hamba Allah apa hamba setan? Hamba Allah. Gitu loh. Kadang-kadang kan sikap kita sok kadang-kadang berlebihan. Ya boleh, kan biasa. Kita ketemu jeung jelema beunghar biasa. Kita ketemu jeung jelema susah biasa. Biasa. Masalahnya yang kita imani adalah Allah sebagai yang maha. Ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Tapi kenyataannya banyak yang kita muliakan seakan-akan lebih dari Allah. Ya. Nah, jadi nggak boleh minder, nggak boleh hina, nggak boleh rendah. Sebab sebenarnya dengan sistem tarbiyah dari Rob ini bertujuan agar semua makhluk itu menjadi makhluk yang mulia, menjadi makhluk yang karim, menjadi makhluk yang keramat, karomah. Itu satu kata semuanya itu. Coba lihat di surat Al-Isra ayat 70, 17-70. Nah, ini untuk mempertajam komprehensif nih ya. Ayat berapa? 17-70. Nah, enggak jelas. Sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam. Anak cucu keturunan Adam. Gitu loh, ya kan? Jadi yang ayo orang anak Adam apa anak setan? Anak Adam. Kalau anak Adam berarti orang mulia. Kita ini makhluk yang mulia. Gitu loh. Adam langsung ke induk. Laqad karamna bani Adam. Jadi bukan hanya keturunan Rasul yang mulia itu, tapi juga keturunan Quran tuh yang bilang. Hah? Iya, tapi kan orang tahunya kan yang mulia itu kan yang keturunan Muhammad aja. Potong kompas, ngerti nggak? Walaupun orang bukan keturunan Rasul Muhammad, nggak usah minder. Minimal kita keturunan Adam gitu kan. Aing keturunan Rasul, Rasul saya Adam. Jangan diskriminasi. Nah itulah karena paradigma kita sudah bercampur dengan budaya tadi, akhirnya berubahlah, bergeserlah nilai-nilai Rob. Inilah, laqad karamna bani Adam, bukan laqad karamna bani Muhammad, bukan. Tapi ayat apa di Quran Muhammad? Ada. Dan Muhammad juga keturunan Adam. Oh, sarua. Jadi Allah tuh universal dia, ngerti nggak? Universal, artinya semua manusia haknya sama. Masalah semuanya dimuliakan Allah. Ayo orang merasa hina kan? Karena ketemu jeng bupati aja guys, gak ada gidi kan? Aduh, iya. Hah? Ya kan Sal? Jadi terjawablah pertanyaan di atas. Cara Rasul mengkreasi dalam hal ini ya, sebagai representator
dalam kapasitasnya sebagai pentarbiyah adalah dengan memperbaiki sisi psikologisnya dulu, Bu. Bangsa orang ini bangsa yang minder. Bangsa orang teh. Jadi sisi psikologisnya dulu yang perlu diperbaiki. Nah, berani nggak satu saat tampil di dia, nyampaikan materi, berani tuh? Nah, bagus. Ada aing mah lain ustaz. Kalau mana gitu kan? Kepede, dah saya mah naon aku dah lain jebolan pesantren, lain ustaz, lain ustazah, lain naon, loba we alasan. Naon motornya? Tentu cek sah. Kau berani nggak? Satu saat kau tampil di sini, setelah kau pahami materi, tampil di sini nyampaikan kebaikan. Berani? Aman, bagus. Khadijah emang jebolan naon emang Kak? Jebolan pesantren itu Khadijah. Tukang dagang. Janda lagi. Tapi dia berani merangkul. Iya tuh salah. Maneh atau apa? Jadi menyampaikan kebaikan itu bukan hanya tugasnya ustadz, bukan hanya tugasnya kiai, betul. Bukan hanya tugasnya para alim ulama. Urang oge kudu punya rasa tanggung jawab itu. Kudu punya. Nah, jadi sisi psikologis itu diperbaiki. Komo Zaid mah tuh budak atuh eta apa? Goreng patut deh. Hah? Ya sejarah. Kalau nanya hawa di mana? Budak atau kulit hitam? Goreng patut secara budaya. Tapi mulia di mata Allah. Gitu. Isa goreng patut. Secara budaya. Bilang. Pokoknya golongan budak itu haradideng, nggak bisa kayak jika si Isa mah rada kehitaman dia mah nggak hideng dia mah. Kehitaman dia. Agak hitam. Hitam mah enggak, cuman agak hitam. Namun orang agak putih, lepas hidung. Jadi itu dibangkitkan dulu rasa confidence-nya sehingga dia tampil elegan. Gitu. Saya dulu kan sama guru saya, kau kalau cuma jadi pendengar aja udah ngapain kok di sini? Kalau mau jadi murid aku, kau harus bisa harus jadi seperti aku. Disuruh, sampai ke, aduh, gak bisa ngomongnya. Itu barusan kau ngapain? Kan barusan kau ngomong, bukan berak katanya. Untuk membangkitkan gairah naon. Benar nih. Gairah. Jadi bangkitkan dulu terhadap orang yang mau kita tarbiyahi. Hilangkan dulu perasaan mindernya, perasaan hinanya, perasaan rendahnya dari manusia lainnya, dan sebagainya lah itu, yang senada dengan perasaan-perasaan tersebut.
memang kondisi saat itu memang syarat dengan pembunuhan karakter. Ngerti gak pembunuhan karakter? Tal. Nah, pembunuhan karakter teh, mana yang mau bisa? Wah, mau bisa. Nggak bunuh karakter orang. Mana yang jadi ulama? Daek nyantri 20 tahun deui. Jadi apa namanya? Maehkeun urang. Meremehkan. Kan membunuh eta, meremehkan membunuh eta. Orang yang mau diajak Iya. Rata-rata kan guru-guru kita kayak gitu. Terutama guru-guru sekolah itu, aduh paling geus saya pas ngajar baheula. Lamun anu pinter dipuji terus. Nya aya anu bodoh popoyok terus. Eta guru goblok eta kitu teh. Dibangkitkeun mah nya. Dibangkitkeun. Atau saya sama murid-murid saya baheula mah. Iya we kos balat we saya mah. Eueuh jeung saya mah pinter bodoh eueuh. Sarua we. Bener kan? Eueuh. Rata. Itu guru tolol gitu, nggak ngerti psikologi dia. Anu pinter dipuji-puji, wah dititah, diberi nilai tinggi. Mana rek nilai sabaraha? Dah hirup mana ke hareman nggak ditentukan oleh nilai. Iya sah? Nggak ditentukan oleh nilai. Emang kau jualan es pensil karena nilai kau bagus? Hah? Nggak ditentukan oleh nilai kan gitu. Aing bahala di kelas 1 sampai ke akhir ranking 1 terus entah jadi presiden gini kan. Nilai ya. Masalah nilai mah sok ngadu jeung aing. Gitu loh. Saya haram ranking 1, ranking 2, haram saya ranking 2, ranking 3. Kudu ka hiji saya mah. Kita saya sorangan. Kudu ka hiji. Namun tak hiji bunuh diri aing mah. Anggar iya gini kan, jadinya gitu kan, terjadi presiden, terjadi anggota DPR. Carita. Pembunuhan karakter tadi. Memang kondisi saat itu memang sangat syarat dengan pembunuhan karakter. Pembebanan mental. Mana tanya, gelar aing teh 3 aja. Tanya, man tadi pasang weh. Mana tanya, aing teh geus haji. Mana kudu diomong-omongkeun. Kudu dipasang haji Wahyudi Kusuma Sregar, sarjana teknik, sarjana sastra, sarjana pendidikan Islam. Kudu dipasang gitu. Hah? Terus ujung-ujungnya kayak waktu itu. Almarhum. Memang jadi AR. Itu kan ismun jelema teh ya. Instan. Ngapain sih? Batur nyaho aing teh kieu we. Terima apa ayana we. Teu kudu nyaho latar belakangna kumaha. Itu juga dalam untuk menjelaskan gitu loh, bukan untuk pamer. Menjelaskan sebuah makna dari predikat status identitas. Sudah haji mah bukan gelar. Nah, bisa. Nah, jadi memang pembebanan mental, pengerusakan sisi psikologis manusia yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawan. Hingga munculnya sistem perbudakan. Emang di orang enak, sistem perbudakan? Arwah ya.
Masih berlaku loh sistem perbudakan objek. Sistem pengabdian manusia kepada manusia. Yang berimplikasi pada rusaknya mental dan sisi psikologis terutama kalangan kulit hitam dan kalangan yang dianggap rendah lainnya. Rasulullah sangat tepat melakonkan tugasnya. Inilah sikap seorang pentarbiyah. Jadi saya menceritakan keutamaan Rasul itu sisi ininya gitu loh. Inilah sikap seorang pentarbiyah, seorang pendidik yang layak kita tiru. Seorang pentarbiyah yang layak adalah tidak mengedepankan dirinya lah yang dia pantas dianggap mulia. Enggak. Seorang pentarbiyah yang baik itu tidak mengedepankan dirinya yang dianggap mulia. Makanya dulu waktu saya masuk ke kelas, terus kalian berdiri, terus kalian ngasih salam gitu kan, apa Kak saya bilang? Salah gitu. Ingat gak? Guru masuk ke kelas, langsung berdiri, gitu kan. Langsung berdiri, terus beri salam. Ini ajaran di mana? Ya kehet sebenarnya. Memberi salam itu yang sedikit kepada yang banyak. Bukan yang banyak kepada yang sedikit. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Tapi kebanyakan gitu kan. Si pentarbiyah ini malah dianggap sebagai sosok yang wah gitulah. Ngertilah maksudnya murid. Dirinya lah yang harus disegani, dihormati. Paling dulu saya mau nanya guru ya, ke kelas. Bunget ya, gas bunget ketatnya. Bunget ketat ya pasang enam, pasang sima enam. Ting naon diterapkan ya tadi. Jaga image. Pahit. Dulu rasanya pas sama begini. Nggak ada pun. Saya mau masuk jam akhir, habis olahraga. Belajar yang balik. Terus nggak ingat nggak? Belajar yang balik. Balik pak, gas balik. Dan diajarnya malah bener. Nah, konsentrasi nah gitu. Saya mah nggak mau nipu diri sendiri. Belajar agama sama saya diganti sama belajar ngaji. Ya, udah kesaksian. Udah saya dua-duanya. Bina sekelas belum bisa baca Quran paling kan keluar orang duaan di luarnya. Nah, itu saya Haji, saya ganti kurikulumnya. Nggak mau saya nipu diri sendiri. Belajar agama ganti sama belajar ngaji. Lagi di standar kompetensinya mah siswa diharapkan mampu menganalisis bukan surat anu boro-boro menganalisis boro-boro menganalisis ya mah gitu Itu mah bisa nilai kompetensi dasar itu mah bisa. Itu kan gak jadi nama. ini nggak harus disegani, nggak harus dihormati, tidak mendikte, atau nggak mendikte itu menjudge. Melainkan harus bisa menghilangkan beban-beban psikologis yang ditarbiahinya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah beban-beban psikologis ini selesai, ketika kita ngasih ilmu, gampang tuh. Baru masuk Islam alamat setelah ini beres baru alamat
Udah nggak ada apa namanya? Udah nggak ada gap. Udah nggak ada gap. Coba yang ada gap, nanya ge hese. Sok. Sok hadirkan ustaz-ustaz yang dari luar negeri teh, yang dari mana kayak. Boro-boro nanya, rek salaman ge hese atuh. Udah ada gap. Sok tanyain, apa sih yang disampaikan Habib kemarin? Deui. Kok deui? Bener tak? Ting, dia nggak pernah ya. Bener tak kan? Ya kan? Nah, jadi ngaji hanya sekedar formalitas. Bobotnya nggak ada. Gitu. Barulah masuk ilmu itu. Alama wazannya dari fa'ala. Ya kan? Artinya mengajarkan. Mengilmukan. Awas. Mengilmukan. Untuk jadi mu'alim. Bu. Ini harus jadi mu'alim semuanya nih. Harus jadi mu'alim. Jadi materi yang saya sampaikan ini adalah materi untuk orang-orang yang bakal jadi mu'alim. Bukan untuk orang-orang yang ukur hanya sekedar menjadi malaikat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan malaikat kan? Kami udah bertasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mu'alim. Geus aya makhluk kitu teh geus loba. Matak malaikatnya protes kan? Kenapa kau ciptakan lagi khalifah? Kami ini kurang apa? Udah bertasbih sini. Lain itu udah dihadapkan. Jadi khalifah. Memang dengan tasbih kalian orang-orang bisa jadi akur gitu. Dengan tasbih kalian bumi ini bisa makmur gitu. Sikap mana? Action kalian mana? Gitu loh. Mana action kalian? Jangan cuma egois mementingkan diri sendiri. Kalian memuji-muji aku udah ada maunya kan masuk surga kan? Enggak gampang sok masuk surga mah. Tapi ini bumiku. Masa kau biarkan bumiku hancur? Kau konon yang katanya setia kepadaku, loyal kepadaku, kau biarkan bumiku hancur? Ini kan bumi Allah ini. Kau biarkan ini antar sesama manusia saling berantem, saling menumpahkan darah. Khalifah teh. Dengan bangganya kita menyembah Allah, itu kan kadang telat menyembah Allah. Allah yang sudah mempersembahkan langit dan bumi, dunia akhirat untuk kita kok. Emang dunia ini untuk siapa? Akhirat itu untuk siapa? Langit untuk siapa? Bumi untuk siapa? Allah persembahkan itu. Untuk jadi mu'alim, awas. Jadi mu'alim teh jadi perpanjangan tangannya Allah. Allah teh nggak bisa ngomong langsung ke kamu. Udah lewat saya. Gitu loh. Jadi saya ini adalah perpanjangan tangannya Allah. Gitu. Sedangkan kata alladzi 'allama bil qalam, ya Bu. Alladzi 'allama bil qalam. Secara sunnah, secara fisik adalah qalam itu pena. Pena. Jadi sarana menulis, makanya Bu nulis. Allah yang nyuruh. Gitu.
Ini Quran yang ada sama kita itu adalah hasil tulisan-tulisan para sahabat. Kalau mereka nggak nulis bahala teuing urang aya nama. Itu loh. Tulis buat saha, buat anak kayak keturunan orang. Dan kata lam itu merupakan lafaz negasi yang bernuansa belum. Ini saya jelaskan sekalian. Lam artinya belum. Belum berilmu. Beda sama la, bukan la. Kalau la artinya tidak. Lahung tuh. Tidak. Layak lam itu artinya tidak berilmu. Kalimat yang aslinya kan lam ya lam kan? Nah, aku pakai yang tadi tuh. Hah? Apapun, apa saja. Allah mengajar kepada insan apa yang belum diketahuinya. Gitu loh. Yang belum. Jadi salah kalau orang ngaji minta ngaji anu geus umum, salah besar itu. Orang ngaji kan untuk mengetahui yang belum tahu kan? Yang udah tahu buat apa dikaji lagi? Benar enggak? Yang udah tahu ngapain dikaji lagi? Yang belum tahu lah. Berbeda dengan apa sih la, yang munasnya tidak. Otomatis itulah perbedaan pemakaian kata lam dan la. Maka secara tekstual ayat ini kita terjemahkan dia, siapa dia itu? Rob yang paling mulia mengajarkan ya, dengan al-qalam. Alladzi alama bil qalam, mengajarkan dengan al-qalam. Mengajarkan kepada insan apa yang belum diketahuinya. Bukan yang sudah diketahuinya. Yang belum diketahui. Makanya setiap saya sampaikan kajian Quran itu pasti belum diketahui. Makanya aneh, ngerti. Itu loh, bingung. Naon itu aja bahas naon itu. Ya memang belum. Ya loh. Gitu loh. Jadi we lieur nu bodoh mah. Nu bodoh mah eta mah gitu kan. Tapi nu pinter mah pasti ketagihan. Jadi lamun mau ngaji jangan abang teh berarti orang bodoh itu melotot si pia Bukan membunuh karakter, itu membangkitkan ya tamu. Nah, dari kelanjutan ayat ini membuat diri kita tersentak. Sebab insan dengan segala predikatnya, ya, dengan segala predikat dunianya yang telah diraihnya, merasa telah menjadi manusia yang super. Ngerti bu? Manusia dengan segala predikat dunia yang diperolehnya, menjadi manusia yang super. Iya. Paling tahu. Gitu loh. Merasa paling bisa, paling tahu. Orang yang lulusan Kairo misalnya, abang-abang lulusan Kairo ya tuh,
Padahal kayak namanya kuliah itu kan ada bagian-bagiannya kan gitu kan. Ditanya masalah iya, nyaho. Padahal bukan bagiannya. Nerangkan we, salah we, sesat we umat. Ngerti? Percaya weh kalau misalkan Dipercaya we da boga identitas manehna, identitas Kairo. Ngerti nggak? Namun begitu dihadapkan pada ayat ini, seakan-akan menafikan apa yang sudah diketahui insan. Karena apa yang diketahui insan tidak sama dengan ilmu Allah. Tidak sama. Coba dicek. Bagaimana si Islam, bagaimana si iman, bagaimana si Rasul, bagaimana si malaikat. Pasti semua bertolak belakang dengan ilmunya Allah. Karena iman ini dikenalkan, Islam ini dikenalkan, semuanya Islam berdasarkan cenah. Iman cenah. Gitu loh. Ibalah negas gitu, gitu. Aku udah nerima orang teh gitu. Apa yang sudah menjadi paradigma insan ternyata bertolak belakang dengan paradigma Rob. Maka sebaliknya, harus kadang-kadang kita ini memang harus siap kaget-kaget, siap terkejut, kontradiksi, kontroversi, karena apapun yang diketahui insan akan dibatalkan. Nah, dibatalkan. Gemetarnya Muhammad itu pada kondisi sunnah adalah dalam menghadapi keseluruhan isi ayat ini. 3 bulan dia diselimuti masalah. Bisa juga ayat ini dikonekkan dengan surah Al-Qalam itu. Ilmu dari Allah sebagai Rob, rasakan sebagai nikmat. Bukan berat. Walaupun kadang-kadang kita kontroversi dengan orang. Tapi nikmati saja. Apapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, membuat kau menjadi makhluk yang sudah tak biasa lagi. Kan Muhammad dulu disebut majnun kan, disebut gila kan. Mana spirol teh ya? Kak, majnun satu kata gak sama jannah? Satu kata gak? Hmm? Satu kata gak? Jadi majnun itu, gila itu artinya orang yang sudah berparadigma jannah. Gitu. Orang yang daya nalarnya, orang yang pola pikirnya melebihi di atas rata-rata orang kebanyakan disebut gila kan? Gila si eta. Einstein bahkan disebut gila tuh. Dibenci tuh. Ibnu Katsir dibenci nggak dulu? Matinya di apa? Nah ini caranya. Jadi bangkitkan dulu kepedean. Sisi psikologisnya bersihan lah. Jangan ada sisi psikologis yang bermain dalam menerima ilmu itu. Mual bener. Mual nerap. Udah barulah ilmu itu masuk. Set, enak, nikmat. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.